Halo, saya Gracia Mianda dengan NIM 0801128202549 akan menjelaskan mengenai program menampilkan output dari hasil penjumlahan dua buah bilangan prima. Untuk membuat programnya, pertama kita deklarasikan include iostream dan include windows.h. Nah, include windows.h ini adalah sebuah file header yang harus kita gunakan harus kita deklarasikan ketika kita ingin menggunakan fungsi sistem CLS. Sistem CLS sendiri itu digunakan untuk membersihkan tampilan layar. Kemudian kita gunakan using namespace std agar kita dapat menggunakan perintah-perintah seperti cout, cin, dan nline. Untuk program utamanya, pertama kita deklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam program ini. Ada variabel x, y, dan jumlah. Variabel x adalah variabel yang menyimpan angka prima pertama. Variabel y menyimpan angka prima kedua, dan variabel jumlah menyimpan hasil penjumlahan antara variabel x dan variabel y, atau angka prima pertama dan angka prima kedua. Selanjutnya kita berikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan angka yang pertama, dan nilainya disimpan dalam X. Nah, kalau dalam program ini, untuk bagian pertama ini maksudnya, itu pengguna kan bebas untuk memasukkan angka berapa saja, bisa genap, bisa ganjil, bisa prima, ataupun non-prima. Tetapi dalam program ini kita menginginkan pengguna hanya memasukkan bilangan-bilangan prima. Jadi kita di sini menggunakan perulangan while. Kenapa yang kita gunakan adalah while? Karena dalam program ini kita tidak mengetahui berapa kali pengguna itu memasukkan angka sampai angka yang dimasukkan adalah angka yang prima. Nah, di sini sintaks untuk bilangan prima atau bukan bilangan prima adalah ini. Jadi selama bilangannya bukan prima, kita akan diminta untuk memasukkan nilai X lagi dengan keterangan bahwa angka yang kita masukkan itu bukan prima. Jadi misalnya untuk yang pertama tadi kita masukkan angka 8. Nah, kemudian program akan mengecek selama 8 modulo 2 sama dengan 0, kan benar itu 8 modulo 2 sama dengan 0. Jadi kita masih mengeksekusi bagian yang berada di dalam tanda kurung ini. Jadi program akan memberikan keterangan bahwa angka 8 itu bukan merupakan bilangan prima. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan bilangan primanya. Misalnya kita masukkan angka 9 lagi. Nah, kalau dalam perintah while itu kan terjadi pengulangan. Jadi program akan mengecek kembali. Selama 9 modulo 2 sama dengan 0, tidak, salah. Tetapi di sini 9 modulo 3 hasilnya adalah 0. Jadi kita akan mengulangi proses ini lagi. Program akan mengeluarkan output angka yang Anda masukkan bukan prima dan akan meminta kita lagi untuk memasukkan angka prima. Jadi di sini misalnya kita masukkan angka yang keduanya adalah 7. Nah, angka 7 ini akan dicek lagi. 7 modulo 2 apakah sama dengan 0? Tidak. 7 modulo 3 apakah sama dengan 0? Tidak. 7 apakah tidak sama dengan 2? Iya, benar. 7 apakah tidak sama dengan 3? Iya, benar. Jadi pernyataan ini semuanya benar. Jadi kita maksudnya angka 7 ini sudah adalah bilangan prima. Jadi kita dapat keluar dari perulangan while ini dan menuju ke proses selanjutnya. Di sini ada set and line untuk memberikan jarak. Nah, kemudian kita akan diminta memasukkan angka kedua. Jalannya program dalam memasukkan angka kedua ini sama seperti angka pertama tadi, di mana kita akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai dulu, kemudian nilainya dicek. Kalau angkanya yang kita masukkan bukan prima, kita akan diminta untuk memasukkan angka tersebut, angka kedua lagi. Nah, di sini misalnya angka keduanya adalah 5. Kita cek apakah 5 di modulo 2 sama dengan 0? Tidak. Apakah 5 modulo 3 sama dengan 0? Tidak. Apakah 5 tidak sama dengan 2? Iya, benar. Apakah 5 tidak sama dengan 3? Iya, benar. Jadi, di sini kan selama bilangannya bukan prima, sedangkan 5 ini tidak memenuhi semua ini.
artinya 5 sudah adalah bilangan prima. Jadi kita tidak perlu mengeksekusi bagian yang ada dalam perulangan while ini. Kemudian di sini ada sistem CLS. Sebenarnya sistem CLS ini bisa digunakan atau tidak, tetapi di sini saya menggunakan sistem CLS untuk memperapi tampilan program. Jadi angka-angka yang kita masukkan yang bukan prima tadi tidak akan terlihat. Kemudian kita cetak bilangan pertama dan keduanya. Tadi kan sudah dihapus dengan menggunakan sistem CLS. Nah, sekarang kita cetak lagi bilangan pertamanya dan bilangan kedua. Di sini nilai X-nya tadi adalah angka 7, karena yang terakhir kita masukkan tadi adalah 7, dan 7 adalah prima. Jadi nilai X-nya adalah 7. Kemudian bilangan keduanya adalah bilangan kedua tadi, Y-nya 5, berarti bilangan keduanya adalah 5. Nah, kemudian program akan menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jadi, variabel jumlah sekarang adalah 5 ditambah 7, hasilnya 12. Jadi, variabel jumlah sekarang bernilai 12. Kemudian kita gunakan count and line untuk memberikan jarak lagi. Dan kita cek apakah jumlah 12 ini merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, di sini ini adalah sintaks untuk bilangan prima. Kalau di sini tadi kita gunakan untuk bilangan bukan prima. Jadi selama bilangannya bukan prima, program akan mengulang bagian ini. Tetapi di sini, di pernyataan if terakhir ini, kita gunakan kalau bilangannya adalah prima, maka cetak iya. Kalau tidak, hasilnya outputnya tidak. Di sini kita cek apakah 12 modulo 2 tidak sama dengan 0? Tidak. 12 modulo 2 hasilnya 0. 12 modulo 3 apakah tidak sama dengan 0? Tidak. Atau 12 apakah sama dengan 2? Tidak. 12 apakah sama dengan 3? Tidak. Jadi kita tidak bisa mengeksekusi bagian if-nya. Jadi yang kita eksekusi adalah output tidak, di mana 12 itu bukan bilangan prima. Jadi yang kita cetak adalah tidak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Masukkan angka pertama. Angka pertamanya tadi kita coba 8. Nah, 8 ini bukan merupakan bilangan prima. Jadi, program akan menampilkan angka yang Anda masukkan bukan prima. Kemudian kita akan diminta untuk masukkan angka pertamanya lagi. Misalnya kita coba 9. 9 ternyata juga bukan merupakan bilangan prima. Kemudian kita diminta untuk memasukkan angka pertama lagi. Tadi kita coba angkanya adalah 7. Nah, karena 7 adalah bilangan prima, program itu akan melanjutkan ke proses selanjutnya, di mana kita akan diminta untuk masukkan angka kedua. Angka keduanya tadi adalah 5. Nah, di sini tadi, 5 sudah merupakan bilangan prima, dan setelah kita masukkan bilangan kedua, itu ada sistem CLS. Jadi, tampilan yang sebelumnya akan hilang, dan berubah akan tampil output di mana program kembali mencetak bilangan pertama dan kedua yang sudah merupakan bilangan prima. Nah, kita ketahui bahwa hasil penjumlahan keduanya adalah 12, dan 12 bukan merupakan bilangan prima. Jadi, output yang tampil adalah tidak.